Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kesempatan ini saya akan sama-sama sharing, ya, yaitu berkenaan dengan tips, ya, tips dalam melakukan yang namanya muhasabah. Sahabat semua, ya, muhasabah adalah mengevaluasi diri, introspeksi terhadap perbuatan-perbuatan kita, ya. Apa saja nih tipsnya supaya kita, ya, dalam bermuhasabah ini, dalam introspeksi ini, ya, betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam Al-Quran, ya, di antaranya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah. Jadi sahabat semua, di antara hal yang harus kita evaluasi, yang harus kita lakukan adalah evaluasi sampai sejauh mana, ya, kesungguhan kita dalam kualitas ketakwaan kita. Maka yang pertama yang harus kita evaluasi adalah, sahabat semua, adalah sampai sejauh mana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, sahabat semua? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat semua, perintah Allah itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ketika kita muhasabah diri kita, marilah kita evaluasi terhadap amalan-amalan yang wajib. Ya. Dari sekian amalan-amalan yang wajib, amalan wajib nanti terbagi dua lagi, sahabat semua. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minanas. Kita evaluasi, misalnya marilah kita evaluasi tentang kewajiban kita kepada Allah. Di antaranya adalah rukun Islam, sholat misalnya, sahabat semua, ya. Apalagi misalnya sekarang bulan Rajab nih, yang kita muhasabah adalah kita, di antaranya adalah kewajiban kita terhadap sholat. Bagaimana kualitas sholat kita, kualitas kekhusyuan kita, kualitas dari tumakninahnya dalam sholat, ya. Jadi yang wajibnya kita evaluasi bagaimana sholat 5 waktunya tepat waktu, berjemaah di masjid atau tidak. Kita punya target, ya Allah, mudah-mudahan di bulan ini, di hari ini, ya, sholat saya adalah sholat yang terbaik, khususnya misalnya dalam waktu. Ketika kita evaluasi, ya Allah, ketika bulan-bulan kemarin, hari-hari kemarin, ya Allah, sholat saya belum bagus, ya Allah, kemarin sholatnya masih suka terlambat, ya Allah, pas datang udah qomat, pas datang udah ketinggalan takbir pertama. Nah, maka kita evaluasi, oh ternyata sholat saya jelek, mulai hari ini sholat saya harus saya perbaiki. Jadi ini sahabat semua, dari kewajiban kita adalah diantaranya sholat. Jadi sahabat semua, diantara hal yang harus kita evaluasi yang ketika kita ingin, ya, tadi diantara tips dalam bermuhasabah adalah, ya, kita evaluasi tadi berkenaan dengan yang pertama kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua adalah amalan-amalan yang sunnah, ya. Apakah sudah kita lakukan semua atau belum? Juga dari sisi kualitasnya, dari sisi kuantitasnya. Dari sisi kualitas otomatis dalam masalah sholat misalnya adalah khusyuknya atau tidak. Dari sisi kuantitasnya adalah berkenaan dengan jumlah, misalnya apakah sholat qiyamul lail kita, tahajud kita. Rasul mencontohkan tiap malam 11 misalnya gitu, ya. Rawatibnya Rasulullah terbiasa 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan misalnya. Nah, ini adalah berkenaan dengan kewajiban dan yang sunnah yang harus senantiasa kita evaluasi. Juga di antara hal yang harus kita evaluasi adalah tentang larangan Allah. Apa itu? Di antaranya adalah salah semua adalah dosa. Marilah kita evaluasi muhasabah dosa kita. Apakah saya pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil? Ya, dosa-dosa lahir maupun dosa batin. Ya, ada 7 dosa lahir. Ya, ada 7 dosa lahir. Yang pertama adalah tadi teman-teman murid Imam Al-Ghazali, 1 dosa mata kita, 2 dosa telinga, 3 lisan, 4 tangan, 5 perut, 6 kemaluan, 7 kaki. Ini yang harus kita bongkar.
Ketika kita muhasabah, ya Allah ampuni dosa mata saya, ampuni dosa telinga saya, Allah ampuni dosa lisan saya, Allah ampuni dosa kezaliman tangan kita, ataupun boleh jadi kita melakukan melangkah tempat-tempat maksiat dan sebagainya, atau kita pernah makan makanan yang haram, maka kita bongkar nisa semua dosa lahir kita. Ya. Kalau kita melakukan dosa, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Juga yang tidak kalah pentingnya sahabat semua adalah dosa batin. Ya, dosa batin apa saja, yaitu diantaranya hati-hati dengan kesyirikan. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa orang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Orang sholat lalai, hatinya nggak ingat Allah. Ya. Kemudian alladzina hum yuraun, orang-orang yang sholat tapi riya. Artinya ini adalah kesyirikan hati-hati. Inilah yang harus kita muhasabahi, kita lakukan introspeksi diri dalam diri kita semua. Mudah-mudahan dengan terus kita evaluasi kualitas ketakwaan kita tadi, dari sisi perintah Allah, dari sisi larangan, dan kalau kita temukan ada kesalahan-kesalahan, langsunglah kita perbanyak istighfar. Maka ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat adalah perbanyak istighfar. Ciri orang yang melakukan muhasabah adalah pasti perbanyak istighfar. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.